Kenapa kemudian KKP ini kesannya lambat dan kurang greget gitu nyari orang yang bertanggung jawab soal pagar ini? Barangnya ada, fisiknya ada, kelihatan, orang tahu kronologisnya, mobilisasi barangnya. Cuma pelakunya belum bisa teridentifikasi. Ini satu sisi tamparan buat bisa penegak hukum, bisa juga Pak Prabowo. Kalau ada pepatah mengatakan yang busuk itu biasanya dari kepala. Oke, berarti dari Ikan, pimpinannya. ya, pasti pimpinannya lah, pasti. Kalau bicara penegakan hukum yang lambat, itu ada dua kemungkinan kan. Entah itu tidak mampu, nah itu jadi tamparan keras juga kan. Betul. Dan tidak mau, ini yang bahaya Bang. Jelek di mata internasional bagi saya. Karena apa? Karena Indonesia ini yang punya sejarah melahirkan UNCLOS. Masa Indonesia sendiri yang mencederai tentang hukum internasional sendiri? Ada sosok pengembang yang ya, dalam tanda kutip ada yang menyebut pengembangnya itu dari PIK 2 yang ada di belakang pembangunan pagar ini. Kuncinya nih. Oke. Orang sebelum bisa melakukan apapun, lo mau nanam apa di sana, nancepin bambu apa, yang paling tahu perizinan tuh. Oke, Bang Nur Azhari. Siap. Oke, dari Direktur Eksekutif Merah Putih Strategic Institute. Benar ya? Semoga nggak salah ya? Betul. Ya. Gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih loh udah mau datang dan mau ngobrol sini. Oke. Kita tentu ngobrolinnya atau bicara soal isu yang sedang hangat dan sedang menjadi sorotan publik gitulah hari ini, yaitu soal pagar bambu yang masih misterius di Laut Tangerang, Banten, yang hari-hari ini menjadi sorotan publik dan pro kontra terkait dengan penanganannya, kemudian siapa yang di belakang itu, kemudian berapa biaya, terus kemudian ada orang yang muncul jadi tameng dan lain sebagainya. Muncul banyak sekali aspek dan perspektif soal kasus ini. Nah, terutama soal kesan penanganannya yang agak sedikit lambat. Nah, terutama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau menurut Abang sendiri nih, perspektif Abang sebagai seorang yang memang begitu mempelajari soal strategik dan lain sebagainya, kenapa kemudian KKP ini kesannya lambat dan kurang greget gitu nyari orang yang bertanggung jawab soal pagar ini? Menurut Abang gimana? Ya baik, terima kasih teman-teman dari Gemapos. Ini spesial, saya terima kasih diundang hadir di forum yang luar biasa ini. Pertama mungkin saya ingin melihat kasus terkait pagar laut di Tangerang ini ada tiga dimensi lah. Oke. Pertama, kasus ini artinya kalau dari sisi pemerintahan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini seharusnya kalau saya lihat Trenggono ini dia menjabat sejak tahun 2020. Sejak zamannya Pak Jokowi ya? Jokowi. Oke, sekarang beliau tetap di posisi yang sama. Oh, jadi orang lama lah ya. Artinya menteri ini ngapain selama hampir 5 tahun ini? Iya. Dan hari ini kalau saya lihat dari sisi kementeriannya, dia mencoba buang badan nih. Buang badan justru, bukan pasang Anda badan. Anda lihat dari statement yang keluar itu dari dinas. Oke. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Artinya dia mencoba lari dari tupoksinya sebagai orang pusat yang seharusnya mengetahui detail problem-problem di wilayah kelautan seluruh Indonesia, apalagi Banten, jaraknya hanya berapa kilo dari Jakarta. Nah, ini dari sisi kementerian ini sudah hampir 5 tahun bagi saya. Ini seharusnya mereka lebih tahu lebih detail. Kedua, dari sisi pemerintahan lokal, ini saya melihat karena ini ada perubahan rezim baru. Banten ya. Oh iya. Dari dinasti Bu Atut ya. CS lah ya. Airin kemarin kalah dan ini ada rezim baru. Ada problem lokal berarti ini beririsan dengan isu nasional. Dari sisi internasionalnya kami menyoroti memang dari perspektif hukum laut internasional atau UNCLOS ya, United National Coral and Sea Law, hukum konvensi perserikatan bangsa-bangsa terkait
Benar pesisir dan laut Oke. di Indonesia. Nah, ini sebenarnya untuk kasus Banten ini menarik. Kita coba lokalisir dulu untuk kasus Banten ini karena tadi ini sama-sama kita transisi dari rejim Pak Jokowi Ya. ke rejim Prabowo hampir 100 hari. Cuma untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan dia sudah di sana hampir 5 tahun sebenarnya. Oke. Kita lokalisir dulu di situ. Gitu aja. Oke. Nah, ini kan kalau kata Abang yang kayak apa namanya ya, yang malah bersuara kalau kata Abang tadi buang badan nih si KKP. Justru yang diserahkan untuk menanggapi dan berbicara itu justru pihak lokal. Itu kenapa Bang? Kenapa harus pihak lokal yang suruh bicara? Sedangkan kalau kata Abang ini kan harusnya wilayah laut yang harusnya juga diketahui dan dipahami lah juga oleh Kementerian Kelautan yang notabene dipimpin oleh Pak Trenggono sejak 5 tahun lalu lah kalau bisa dibilang. Oke. Pertama, secara rejim, secara de facto mungkin sudah ada gubernur, cuma kan belum dilantik. Pak gubernur yang baru itu belum dilantik. Ini dinasnya, ini seharusnya kan pejabat ya yang ngomong. Iya. Pejabat. Nah, kedua dari postur pemerintahan hari ini, Pak Prabowo itu orangnya sangat internasionalis. Ya. Pak Prabowo itu kalau saya lihat dia ngerti hukum internasional. Kayak kalau saya baca banyak literasi dia itu mengetahui betul bagaimana aspek baik pertahanan maupun keamanan dari sisi internasional. Nah, ini mungkin jangan-jangan menterinya gak ngerti nih. Hingga dia buang badan nih. Oke. Dia buang badan. Dia itu seorang bisnismen. Dia harusnya ngerti hukum internasional. Iya dong. Oke. Dia sudah menjabat hampir 5 tahun. Dia mantan bendahara tim kampanye nasional Pak Jokowi. Masa tidak ngerti hukum internasional? Dia melimpahkan kasus ini seolah-olah ke pemerintahan daerah atau pemerintah lokal yang gubernurnya belum definitif. Iya. Seharusnya pusat mengambil inisiatif yang tegas untuk menyelesaikan proses ini. Harusnya jauh-jauh hari. Iya, kenapa baru sekarang kan gitu pertanyaannya? Iya, betul. Sedangkan kasus ini kan kalau kita ketahui juga pembangunannya ya dan keluhannya juga disampaikan sejak tahun lalu. Kenapa baru sekarang kan itu jadi pertanyaan. Nah, terkait dengan tadi Bang, Abang menyinggung soal kemudian rezim kepemimpinan yang baru di Banten, kemudian isu pelokalan, isu yang dibuat lebih lokal ketimbang ditanggapi oleh pusat. Kemudian tadi menyinggung apakah mungkin seorang menteri yang sudah lama menjabat, apalagi dengan jabatan yang sama hari ini, dengan track record juga seorang bisnismen kalau kata Abang tadi, tidak paham dengan hukum internasional yang dibuat oleh PBB lewat UNCLOS itu. Nah, muncul dugaan nih Bang, apakah kemudian ada keterlibatan justru dari internal kementerian atau pemerintah yang justru mungkin dalam tanda kutip ya diduga melakukan pembiaran dalam kasus ini, karena kan ya publik menilai secara akal sederhana saja sulit menerima. Aneh lah ketika masa isu semacam ini atau pemagaran laut sepanjang itu tidak diketahui. Abang melihatnya gimana? Ini ada dua sisi. Kalau dari saya lihat, pertama, kita itu punya lembaga pengawasan yang sangat canggih ya sebenarnya. Kita punya intelijen, kita punya intel di kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya. Kasus-kasus besar yang ya seperti orang katakan seperti terorisme dan itu dengan mudah terdeteksi. Ya. Ini barangnya ada, fisiknya ada, kelihatan, orang tahu kronologisnya, mobilisasi barangnya. Cuma pelakunya belum bisa teridentifikasi. Ini satu sisi tamparan buat pemerintah hari ini. Pertama penegak hukum ya. Bisa penegak hukum, bisa juga Pak Prabowo. Oh gitu. Pasti kan. Iya. Ini tamparan sebenarnya kepada Pak Prabowo melihat kinerja anak buahnya yang sudah hampir berapa hari ini seperti ini. Dia tidak bisa mengetahui siapa oknum di balik
pemagaran atau jembatan atau apa yang terbuat dari kayu di Tangerang. Ini juga berada di daerah gubernur yang orang katanya dari Gerindra juga ya, gubernurnya. Nah, ini tamparan juga mungkin buat pemimpin lokal juga ya. PR juga buat dia. Kalau saya melihatnya itu. Cuma siapa yang main? Jangan-jangan KKP menyembunyikan ini kan. Tadi kalau saya bilang kenapa nih strategi dia exit keluar, seolah-olah dia mengkelabui pemerintah pusat, mengkelabui presiden, dan membebankan persoalan ini jadi problem lokal daerah yang baru akan memimpin. Nah, kalau saya tetap ini, kalau ada pepatah mengatakan yang busuk itu biasanya dari kepalanya. Berarti dari pimpinannya. Pasti pimpinannya lah, pasti Kementerian Kelautan dan Perikanan ini menjadi tanggung jawab dia karena dia sudah bertugas bekerja atau terenggono ini lebih kurang hampir 5 tahun kalau hitungan saya. Itu Bang. Menarik nih Bang. Jadi kaitannya dengan politik dan kemudian semacam dugaan-dugaan ada keterlibatan, karena kita juga paham ketika sebuah isu, apalagi soal barang yang terlihat jelas, kalau kata Abang tadi, mobilisasi barangnya jelas, mobilisasi orangnya, mungkin biayanya jelas, maka akan sangat aneh kemudian dalang atau pihak yang paling bertanggung jawab justru tidak nampak gitu kan. Karena memang kalau bicara penegakan hukum yang lambat itu ada dua kemungkinan kan. Entah itu tidak mampu, nah itu jadi tamparan keras juga kan. Dan tidak mau, ini yang bahaya Bang. Ini yang bahaya nih. Nah kalau menurut Abang nih, ini tidak mampu atau tidak mau atau justru keduanya? Gini bisa dua-duanya. Karena apa? Karena kasusnya kasus lama. Berarti tidak ada goodwill untuk mengambil sikap posisi baik dari aparat penegak hukum berhadapan dengan orang atau oknum atau siapapun orang di belakang kerja-kerja perlawanan hukum. Saya melihatnya berarti ini ada kekuatan besar yang berhadapan dengan tadi baik penguasa lokal misalnya berkompromi dengan para aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Ini bukan orang sembarangan kalau saya melihat kan seperti itu. Iya. Menarik nih Bang, Abang melihat soal adanya keterlibatan dan juga dan sebagainya itu ya. Nah, banyak juga yang menduga pembangunan ini ada sosok pengembang apa ya? Yang dalam tanda kutip ada yang menyebut pengembangnya itu dari PIK 2 yang ada di belakang pembangunan pagar ini. Karena berdasarkan pemetaan menggunakan drone, pagar ini ternyata membentuk semacam peta wilayah nih Bang. Nah gitu. Kalau Abang membaca kemudian pagar ini membentuk peta wilayah, berarti arahnya kemana nih Bang? Pertama gini, isu pemerintahan lokal itu selalu bilang rencana tata ruang tata wilayah itu satu. Yang kedua isu terkait lingkungan. Dua. Yang ketiga ini ada unsur developer atau pengembang yang berkepentingan terhadap kawasan pesisir dan pantai. Di Indonesia pemain pesisir dan pantai memang bisa dalam hitungan jari. Grup-grup besar di Indonesia, pengembang di Indonesia bisa dihitung jari. Ada Ciputra, ada Agung Sedayu, Pak Agung Podomoro dan lain sebagainya. Nah, ini memang pemain-pemain yang sudah lama bermain di properti. Nah, problemnya sekarang adalah para pengembang ini masuk pada struktur kekuasaan atau bermain di area politik. Saya melihatnya seperti itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi proses kompetisi, proses penegakan hukumnya jadi tercederai karena mereka cawe-cawe. Kalau istilahnya presiden yang lalu, dia cawe-cawe menentukan tadi sebaran area mana yang akan dia kuasai. Udah dikondisikan. Jadi masing-masing grup punya peta wilayah sendiri. Misalkan tadi sebut saja A, dia mainnya di pesisir pantai.
Kelompok C misalkan dia mainnya di pegunungan, perkotaan. Nah, mereka berbagi peran untuk menguasai daerah-daerah kawasan-kawasan strategis. Nah, bagi saya ini menjadi problem kepemimpinan siapapun, termasuk Pak Prabowo hari ini, menghadapi para taipan atau para pengembang, para developer yang bermain di gray area. Dia seakan-akan berbisnis tapi dia bermain politik, dan ini berbahaya bagi kedaulatan bangsa kita sebenarnya, bagi rakyat Indonesia. Jadi ini ya, dari kompetisi usaha pun akan terganggu kan, karena memang udah ada orang-orang yang masuk dalam sintaran politik ini, sehingga yang dapat bagian ya mereka-mereka saja, kan begitu jadinya. Ya, seharusnya penguasa hari ini bisa mengatur, menata. Artinya pemerintah berkepentingan mendapatkan gain atau keuntungan dari proyek atau usaha-usaha yang dilakukan oleh pengusaha atau pengembang atau apapun. Nah, yang jadi problem adalah sekarang ini didorong menjadi proyek strategis nasional, atau PSN. Nah, PSN ini debatable sebenarnya. Karena tadi, apakah dari bawah atau top down? Ini rata-rata top down, dari atas ditekan ke bawah. Makanya kalau ini PSN biasanya akan berbenturan nanti dengan rencana tata ruang tata wilayah yang ada di provinsi misalkan. Akan berbenturan lagi nanti dengan bagaimana penataan selanjutnya terkait tata kota dan sebagainya. Ini akan jadi semacam bara atau skam yang akan meledak kapanpun. Kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, ini jadi semakin kayak kalau bisa dibilang semacam sebuah mungkin konspirasi yang mungkin saja terjadi, tapi tentu saja kita tidak masuk ke situ dan hanya sebatas menduga dengan menggunakan pola-pola yang memang kita dapatkan di lapangan, kan begitu. Nah, tadi nih kembali lagi soal arah pembangunannya. Ada yang kemudian menyinggung karena bentuknya seperti peta wilayah nih Bang. Arah pembangunannya ada yang menyebut akan direklamasi wilayah itu. Nah, kalau Abang melihat ini gimana? Kalau direklamasi apakah udah pas? Apakah pantas gitu dengan situasi yang ada di pantai Tangerang itu? Pertama, dari sisi kebijakan reklamasi ini tentu akan ada banyak problem. Kalau bagi saya ya, pertama problem sosial, kedua problem kawasan. Problem kawasan ini kan tidak sederhana. Tadi kita berubah dari yang tadinya matranya laut akan diubah paksa menjadi matra darat. Nah, ini akan jadi problem juga. Jadi yang tadinya pendekatannya ada pendekatan berbasis kelautan, didorong menjadi pusat proyek strategis nasionalnya apa di sana? Apakah pemukiman, untuk bandara, untuk energi, untuk apa? Tapi biasanya tadi ini seakan-akan abai. Kita punya konvensi loh, konvensi internasional terkait hukum laut. Bagaimana penataan kawasan pesisir pantai dan lain sebagainya. Bagaimana penempatan objek-objek yang seharusnya diperuntukkan. Nah, ini akan jadi problem sebenarnya. Kita jelek di mata internasional bagi saya. Karena apa? Karena Indonesia ini yang punya sejarah melahirkan UNCLOS ini. Karena negara maritim yang mendorong undang-undang kelautan internasional yang diperjuangkan oleh Dr. Juanda dan jadi konvensi PBB hanya Indonesia. Masa Indonesia sendiri yang mencederai tentang hukum internasional sendiri? Ini pengkhianatan terhadap misalnya konvensi internasional sendiri dilakukan oleh para pejabatnya. Ini pejabatnya harus membaca kembali deh hukum internasionalnya, bagaimana penataan laut dan pesisir. Ingat, negara kita memang negara maritim kan. Nah, ini jadi PR bagi Kementerian Kelautan untuk bagaimana perspektif perjuangan para founding parents kita mendorong jadi konvensi internasional hukum maritim. Karena apa? Ini akan jadi bola liar nanti. Kan itu.
Kalau Anda bisa nanti kita akan bicara kedaulatan lintas batas, laut dan sebagainya, ini bicara laut Cina apa. Cuma kita coba lokalisir di kasus Banten. Iya, iya, iya. Banten ini menarik karena apa? Dia dekat dengan Jakarta. Oke. Anda kalau lihat PIK 1, PIK 2 ini yang sedang berjalan, Anda akan lihat bagaimana perubahan geografis dari laut menjadi darat. Siapa penghuninya? Karakter masyarakat seperti apa? Ini ada problem nggak dalam tata ruang di sana? Berapa yang diakomodasi misalkan kepentingan masyarakat kita, warga lokal dan sebagainya. Ini ada problem. Cuma ini belum diangkat dan diurai sebenarnya. Ini bagi saya siapapun nanti yang berkepentingan untuk terus ngotot melakukan langkah-langkah reklamasi, eksploitasi, ini memang gerbangnya memang di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semua kebijakan alasnya rata-rata di Kementerian Kelautan, izin perizinan dan lain sebagainya ini Kementerian Kelautan. Jadi sangat mustahil kalau misalkan Trenggono yang sudah hampir 5 tahun duduk di Kementerian Kelautan tidak tahu problem. Jangan-jangan dia sendiri yang punya investasi besar di situ. Ya kan? Dia banyak uang loh. Dia mantan bendahara tim kampanye nasional, Pilpres. Uangnya bisa diinvestasikan di mana saja. Dia pemilik BTS terbesar di Indonesia. Wah, triliunan dia. Bukan hal yang tidak mungkin dia investasi reklamasi. Dan dia sekarang posisinya sebagai Menteri Kelautan. Oke, menarik nih Bang. Kalau bicara justru kemudian diduga malah menterinya yang terlibat dalam mungkin bisa kita katakan pembiaran dengan tujuan tertentu ya. Kalau kita duga seperti itu. Jadi ini akan menarik dan terhubung kemudian kenapa hari ini penanganannya terkesan mendem dan lambat kan begitu kan Bang ya? Malah dialihkan kan, seolah-olah dia balik badan kan, pura-pura gak tahu kan. Kan gitu. Ini memang khas seorang investor, pemain investor besar. Dia bisa melakukan apa saja. Ya kan? Dia bisa ngatur RUPS, dia bisa ngatur strategi naruh sahamnya di mana, seperti apa. Jangan-jangan itu reklamasi money laundry lagi. Waduh, nggak berani komen. Menarik Bang. Aduh, ternyata dari kasus pagar laut yang misterius ini ternyata terhubung dengan banyak hal ya. Termasuk kemudian tadi Abang menyinggung soal apa ya? Ketika nanti matranya akan berubah nih kalau ini memang reklamasi tujuannya. Sebelum ke matra, saya ingin bicara lagi. Kemarin anak-anak nelayan dan lain sebagainya isunya adalah isu lingkungan. Perubahan iklim dan lain sebagainya. Jangan lupa kita ada isu megatrust. Oh iya. Anda tahu megatrust? Misalnya tahu. terjadi tumbukan tektonik atau yang mengakibatkan gempa dan tsunami dan lain sebagainya. Yang paling pertama terdampak adalah kawasan-kawasan pesisir laut. Ya kan? Ini kan jadi problem nih. Kenapa dia tidak bicara megatrust? Hal lain kan gitu. Ya justru malah ya. Nah, itu satu sisi. Maksud saya kalau kita lihat berarti tuh ada orang yang coba mengalihkan persoalan-persoalan yang ada di pesisir laut, khususnya di Tangerang ya. Kedua tadi, kalau kita bicara perubahan matra misalkan, ini kan terkait strategi pertahanan. Tadi saya bilang kalau misalnya tadinya laut berubah jadi darat, berarti ada problem nanti. Siapa yang akan mengelola dari pendekatan misalkan keamanan dan pertahanan? Mana yang domain polisi, mana yang domain tentara kan? Di lain domain penegakan hukum lainnya kan itu. Catatan sipil, tata kota, tata ruang dan sebagainya. Nah, kalau yang selama ini misalkan itu kawasannya kawasan polisi air atau dan angkatan laut, kalau itu berubah jadi daratan, jadi polisi ini kan yang masuk angkatan darat sama polisi. Iya. Yang lautnya kemana? Nah, kan gitu. Jadi itu kan harus banyak faktor yang dipertimbangkan terkait perubahan matra. Seperti PIK 1, PIK 2.
Bagaimana itu pendekatan untuk matra pertahanan keamanannya? Oke. Kita gak tahu misalkan dari sipil ya, misalkan RT RW-nya, penduduknya, jumlah populasinya di sana, siapa yang datang, siapa yang menghuni. Karena kita berhadapan dengan laut lepas, yang keluar masuk kita gak ngerti kan. Mungkin orang sini masih bisa akses via darat. Ya. Cuma kalau Anda punya yacht, punya perahu yang bisa, bagaimana itu kebijakannya? Siapa di sana? Ini akan terus dieksploitasi oleh mungkin Kementerian Kelautan, memberikan izin, rekomendasi apa untuk melakukan ini. Bagi kami Merah Putih Strategi Institute, dari hal-hal seperti ini akan sangat berbahaya dan rentan terhadap kita ya, khususnya Anda bisa bayangkan lah di PIK 1 atau kalau misalkan tadi berubahnya dari kawasan pesisir pantai, berarti orang-orang yang urban ke sana itu dari mana? Biasanya kan orang-orang dari kota sekitar, nanti mungkin Jakarta akan sepi, akan pindah ke sana. Cuma kita akan berhadapan dengan potensi misalnya bencana megatrust dan sebagainya. Ya. Kalau itu terjadi, itu garda terdepan tuh mati semua itu. Iya. Tapi saya harap tidak terjadi bencana besar ya. Ya karena kalau bicara itu ya kemungkinan megatrust ya kayak ada semacam kontradiktif juga kan. Isunya pengen mengembangin pesisir, tapi di sisi lain ada isu potensi megatrust. Jadi kan ini hal yang cukup kontradiktif, terlepas dari tanda kutip mungkin ada keterlibatan dan sebagainya, ada tujuan kepentingan lain di dalam fenomena pagar laut yang ada di Tangerang ini. Jadi sejauh itu sampai tadi Abang menyinggung soal ini, menarik sekali soal bisa saja ini ada keterlibatan dari Pak Menteri sendiri yang akhirnya membuat kasus ini terkesan mendem karena diduga kalau Abang katakan tadi itu ada investasi beliau sendiri. Jadi ada kepentingan di situ. Ya. Gitu. Inilah bahayanya kemudian politik, pengusaha masuk politik kan gitu ya Bang ya. Anda bayangkan Menteri Kelautan sekarang ini dia businessman di IT, dia memiliki tower hampir ribuan. Tower BTS. Ya. Oke. Artinya dia hubungannya dengan satelit, dia sudah memetakan potensi daerah-daerah mana saja yang punya potensi ekonomi bisnis. Ya. Artinya cuan. Ya kan? Lagi-lagi dan cuan, jangan lupa beliau ini menteri terkaya di kabinet hari ini kalau tidak salah. Oh gitu. Anda boleh cek Trenggono ini kalau nggak salah orang terkaya di kabinet ya. Di kabinet. Nah, orang terkaya. Oke. Bukan tidak mungkin, dia banyak potensi, banyak kesempatan, dan dia pengambil kebijakan. Oke. Kurang strategis apa dia untuk tadi membolak-balik yang jadinya lumpur jadi dolar. Gitu. Gini, selain itu nih Bang, kalau kita melihat hal-hal yang kemudian dilanggar dalam pembangunan ini, kembali ke situ ya, terlepas dari ini cukup ngeri juga kalau kita bahas keterlibatan, mungkin ada kepentingan pihak internal KKP apalagi Pak Menteri ya. Tapi di sisi lain kalau kita bahas isu ini kan yang ada di situ kan bukan cuma KKP kan, ada kemudian yang lainnya, aparat lainnya yang harusnya juga tahu nih ada aktivitas dan mobilisasi sebesar itu. Kalau nggak, tapi kuncinya nih. Oke. Orang sebelum bisa melakukan apapun, lo mau nanam di sana, nancepin bambu yang paling tahu perizinan itu orang pusat semua. Orang pusat semua. Perizinan itu dari pusat. Approval ACC itu dari pusat. Oke. Ya kan? Iya. Cuma sekarang aja pura-pura bego. Ini urusan daerah kan. Nah gitu. itu kemarin tuh sampai Pak Trenggono bahkan di statementnya beberapa media habis disegel, dia mau cari tahu ini ada izin atau enggak. Itu dia. Itu ceritanya gimana? Kan ini kan orang sama aja ngeludahin presiden lah. Dia sudah hampir 5 tahun. Saya ingatkan lagi ya, Trenggono itu bukan baru kemarin dilantik menteri baru 100 hari, bukan. Dia dari tahun 2020 menggantikan Pak Edi Prabowo kalau. Ya.
Jadi artinya apa? Kalau dia masih nanya-nanya seperti itu, dia gak kerja tuh. Dia udah ngelodahi Pak Prabowo itu, dia ngapain dibawa ke Magelang? Dia ngapain di apa bikin pertemuan di Magelang, digojol segala macam. Ya. Dia sekarang masih nanya-nanya siapa yang punya izin. Jangan-jangan hantunya dia sendiri yang ditanya gitu. Dia coba mengkelabui kita aja. Nah, ini terkait Pak Prabowo nih ya. Ini kan Abang bilang ini akhirnya akan juga menodai atau meludahi Pak Prabowo ya, kalau kasarnya ya kita bilang. Sekarang kalau kita melihat seperti apa nih sekarang posisinya Pak Prabowo, karena ada klaim kan penyegelan ini atas perintah presiden, meskipun sampai hari ini kita belum ketemu statement langsung dari Pak Prabowo ya. Nah, jadi kemudian kalau ini akhirnya menodai pemerintahan, apalagi baru 100 hari ya, jadi dapat catatan khusus semacam ini, apa yang kemudian akhirnya bisa langkah yang bisa diambil Pak Prabowo untuk menangani kasus ini? Kalau saya saran Pak Prabowo mungkin Pak Prabowo bisa melihat kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Artinya kalau dari apa yang dilakukan oleh Menteri Trenggono ini, dia dengan segala gimmicknya seolah-olah baru tahu problem ini jadi pertanyaan besar buat tim yang dibentuk oleh Pak Presiden Prabowo. Saya berharap ini catatan evaluasi besar terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena dia seolah-olah bermain-main di era transisi kepemimpinan Prabowo. Terus terang saja, orang ini lihai, orang ini belut ya, pemain yang sangat luar biasa. Kalau saya lihat dari track record dia, banyak yang terjerumus dalam kasus BTS, cuma dia aja bisa lolos. Kasus pasir, ekspor pasir, perizinan benih benur lobster. Ya. Ini kan punya nilai ekonomi dan nilai yang sangat tinggi. Ini coba diotak-atik oleh gengnya kementerian ini. Kenapa saya bilang geng? Karena tadi dia ini makhluk politik sepertinya, tidak profesional murni. Dia mau bawa gerbong untuk tadi cawe-cawe, ngobok-ngobok proyek-proyek strategis nasional. PSN khususnya tadi terkait kawasan-kawasan pesisir dan pantai. Anda bayangkan berapa spot kawasan pesisir dan pantai, itu kebijakannya, izin-izinnya itu semua dari Kementerian Kelautan. Nah, Prabowo dapat apa hari ini? Nah, itu. Semoga saja dapat bisa mensejahterakan rakyat. Cuman tidak juga. Pak Prabowo ada problem dengan makan siang gratis untuk rakyat. Berarti ini menterinya makan sendiri nih. Gak bagi-bagi buat rakyat untuk mensupport dan sebagainya. Dengan kemarin sih ngomong nawarin susu ikan dan sebagainya, tapi bullshit lagi. Artinya memang Pak Prabowo posisinya dilematis antara melanjutkan kebijakan pemerintah sebelumnya, dan legasi apa yang bisa dia berikan untuk kesejahteraan rakyat ini memang jadi legasi bagi Pak Prabowo. Cuma saya harap Pak Prabowo bisa membentuk tim yang solid, khususnya bisa menjadi garda terdepan ekonomi. Karena saya lihat kekuatan itu tidak ada hari ini. Kekuatan secara politik pun sekarang masih terfragmentasi dengan kasus-kasus yang muncul beberapa hari ke depan. Nah, di sektor ekonominya saya berharap ada mulai perbaikan dan evaluasi, dimulai dari sektor kelautan dan perikanan ini, karena orang ini memiliki catatan tersendiri bagi saya. Mungkin dia orang yang balas jasa Pak Jokowi dan lain sebagainya yang dititipkan ke Prabowo, dan posisinya tidak berubah di Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai hari ini. Ini catatan bagi Prabowo. Bagaimana caranya Pak Prabowo lebih tahu? Beliau seorang jenderal, seorang Kopassus, anak begawan ekonomi, pasti dia punya kalkulasi tersendiri, punya trik sendiri. Kapan waktunya hanya Prabowo yang tahu, dan Tuhan mungkin. Jadi isu reklamasi, isu pembangkangan hukum, kalau saya sih dari kacamata teman-teman yang mengkaji UNCLOS ini seperti tadi
membuang hukum konvensi internasional, dia pakai hukum penjajah. Suka-suka aja tuh. Dia nanemin magerin laut kita. Laut. Itu hukum internasional gak dipakai tuh. Dia pakai hukum rimba. Hukum siapa yang kuat dia tanam. Nah, ini ujian bagi Pak Presiden Prabowo khususnya. Untuk melihat siapa orang-orang yang tidak berpihak pada kepentingan nasional negara Republik Indonesia, karena ini terkait kedaulatan. Kedaulatan hukum, kedaulatan laut, teritorial. Cuma ada oknum-oknum politis yang memiliki kepentingan untuk cuan barangkali. Nah, ini Pak Prabowo harus kembali melakukan transisi, konsolidasi dan untuk menyelamatkan agenda-agenda besar nasional ke depan. Kalau saya sih seperti itu. Oke, berarti harapan Bang Nur ini lebih kepada sikap nantinya pemerintah pusat, terutama Pak Prabowo, terkait khususnya kasus ini ya. Kasus ini karena kalau nggak di atensi benar, takutnya itulah semakin lama dia diam, takutnya menguap begitu saja. Karena ini kan masalah serius ya. Apalagi ada ketakutan jangan sampai negara kalah sama, dalam tanda kutip, preman-preman ini. Kan ada yang bilang gitu juga. Ya. Pak Mahfud yang bilang gitu. Makanya bagi kekuatan civil society, satu sisi koridor kita adalah rule of law, penegakan hukum. Makanya kita akan coba maksimalkan, walaupun secara kelembagaan kita atau teman-teman dari Merah Putih Strategic Institute ini ya bicara pada kajian, strategi dan potensi tantangan, ancaman. Terus kita akan melakukan upaya-upaya hukum juga. Supaya apa? Supaya berbanding lurus dengan proses rule of the law. Apa mungkin caranya? Hasil-hasil kajian ini minimal akan kita laporkan kepada institusi-institusi terkait yang ada kaitannya dengan koridor hukum. Ya, misalkan dengan pihak kepolisian. Ini juga akan menguji integritas aparat penegak hukum, sejauh mana mereka melakukan peran dan fungsinya mereka selaku penegak hukum. Apakah ada permainan di sana atau tidak? Artinya kita tetap kawal dan monitor terus kasus ini. Dan satu sisi kita juga perjuangkan melalui tetap pada koridor hukum, rule of law. Artinya satu sisi memang ada harapan perjuangan. Satu sisi kita juga berhadapan dengan dilema. Tantangannya bukan hal kecil juga, tantangannya besar ke depan. Karena Anda bisa lihat sendiri di lapangan sudah mulai tuh ada intervensi dari pihak tertentu, pecah belah masyarakat, ada pemberian sesuatu, donasi untuk meredam agar tidak melakukan aksi-aksi sepihak dari masyarakat. Makanya kita sama-sama nih, kalau misalkan tadi pemerintah masih mencari-cari, kita ingin lihat keseriusan dia nih. Ketemu gak? Berarti bakal kajian-kajian ini bakal dibawa ke dilaporkan lah ya. Ya, kita akan menempuh jalur penegakan hukum sebagai bagian dari warga negara yang baik yang mengimplementasikan kerangka hukum. Karena ini negara kita ini negara hukum, negara demokratis, partisipasi rakyat. Jadi siapapun yang mengkhianati hukum, yang tidak tunduk pada hukum, yang tidak demokratis, siap-siap saja akan berhadapan dengan partisipasi publik melalui koridor hukum tentu saja. Kalau koridor hukumnya tidak jalan, kita cari koridor apa lagi kan gitu. Oke, terima kasih Bang Nur Azhari. Banyak berbicara. Ngeri juga ya hubungannya terkait dengan sebuah fenomena yang ada di Banten, di pagar laut itu akhirnya terhubung ke banyak puzzle yang akhirnya menyeret beberapa nama lah, bisa dibilang beberapa pihak yang ada di situ, dan ada unsur politis ternyata kalau kita boleh duga terkait dengan pola yang ada. Terima kasih Bang Nur. Jadi itu teman-teman Gemapos terkait dengan ternyata banyak sekali hal menarik yang berkaitan dengan fenomena pagar misterius ya, karena masih dikatakan misterius, dan
ada hubungannya dalam konteks politik, kepentingan cuan, dan penegakan hukum, terutama dalam sisi dua hal, kemampuan dan juga kemauan. Jadi kita akan tunggu sejauh mana kemudian institusi, kementerian, dan juga pemerintah pusat maupun penegak hukum berupaya menangkap dalang di balik pemagaran laut itu dan kepentingan apa yang hendak dibawa. Apakah itu kemudian merugikan rakyat atau seperti apa. Saksikan terus YouTube Gema Pos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.